Masih bersama saya Dodi Priatmono dari Dodi Tutorials. Oh ya teman-teman, kalau mau cek channel saya yang lain yaitu Dodi Priatmono yang isinya adalah tutorial animasi, mampir juga ke website saya dodianimation.com. Ada di video ini ya linknya. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa kita simpan dengan nama baru. Di sini saya sudah mengganti atau menyimpannya dengan nama 02. Selalu begitu ya. Jadi selalu membuat berurutan 01, 02, 03 dan seterusnya supaya aman file kita. Nah, sekarang tombol yang ini, objek-objek yang akan kita jadikan tombol ini akan kita rubah menjadi tombol. Caranya kita seleksi dulu objeknya seperti ini. Ya, cara menyeleksinya bisa dengan cara di drag atau diklik, kemudian kita klik lagi dengan menggunakan shift. Kemudian kita masuk ke dalam modify. Di sini ada convert to symbol, kita pilih ini. Kemudian kita pilih button. Di sini ada tipenya ya, ada 3 pilihan tipe, yaitu button tentu saja ini adalah tombol. Kita beri nama misalnya ini tombol home begitu. Pakai underscore ya. Kemudian untuk registrasinya ini kita pilih yang tengah. Maksudnya ini adalah pusatnya. Jadi pusatnya kita pilih yang di tengah, klik OK. Kemudian juga yang objek ini kita seleksi, kita kembali ke modify, kita convert to symbol atau klik F8 di OS Windows ya. Di sini ada tipenya button, kita beri nama ini adalah tombol 1 begitu saja. Klik OK. Kemudian yang ini kembali kita pilih modify, convert to symbol, button, kita ganti menjadi tombol 2. Klik OK. Nah, semuanya sekarang sudah menjadi tombol. Kalau kita lihat objeknya ini sudah ada kotak berwarna biru di sekitarnya. Ini artinya objek ini sudah dirubah menjadi simbol. Dalam hal ini simbolnya adalah button. Nah, kalau kita cek di properties di bawah, semuanya sudah ada tulisannya button. Kita juga bisa mengecek ya dengan cara kita masuk ke dalam control. Di sini ada enable simple buttons. Kalau misalnya enable simple button ini kita nyalakan, maka mouse atau kursor mouse kita ini akan berubah menjadi gambar tangan saat dia berada di atas objek tombol. Nah, ini artinya sudah menjadi tombol ya. Saya akan matikan lagi ini enable simple button. Kemudian berikutnya kita akan memfungsikan tombol-tombol ini menjadi mengantarkan kita ke halaman-halaman yang kita inginkan. Tapi sebelumnya saya akan cek preview dulu. Kita klik file. Kemudian di sini ada publish preview, kita pilih flash. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini gambar seperti yang tadi ya, halaman seperti tadi, cuman dia berjalan terus, tidak berhenti dari frame 1 ke frame 10, kembali lagi ke frame 1, terus ke 10 lagi dan seterusnya. Jadi ini tidak pernah berhenti dan ini tidak kita inginkan tentu saja. Nah, caranya sekarang supaya time slider ini, garis merah ini berhenti di frame 1, frame 5, dan frame 10, maka kita harus memberikan perintah ya, perintah supaya time slider ini jadi berhenti. Caranya kita tambahkan satu buah layer lagi ya. Sebetulnya tidak ditambahkan layer pun tidak apa-apa, cuman ini supaya lebih rapi saja, supaya tertata, terorganisir. Kita akan berikan nama ini adalah action. Oke, kemudian kita akan seleksi pada keyframe yang pertama ini atau frame pertama ini di layer action. Kemudian kita masuk ke dalam window. Di sini ada action atau kita klik saja F9 pada keyboard. Oke, kemudian di sini yang saya suka dari action script versi 2 adalah di sini ada script assistant. Karena saya memang tidak bisa menggunakan script dengan cara menulis, ditulis dengan cara manual begitu ya. Nah, dengan menggunakan script assistant ini nanti ada bantuan. Jadi kita dibantu untuk mengisi langkah demi langkah. Oke, kemudian di sebelah kiri di sini kita pilih adalah global function, kemudian di sini ada timeline control, kemudian di sini ada pilihan. Nah, pilihan yang akan kita berikan di sini adalah perintah stop. Jadi perintah stop ini adalah untuk menghentikan time slider ini supaya berhenti di frame 1. Kita seleksi keyframe-nya 1 ini. Di sini ada keterangan bahwa kita sedang mengaktifkan frame. Kemudian kita pindahkan stop ini ke kolom sebelah kanan sehingga sekarang kita perhatikan di sini ada huruf A yang artinya keyframe ini sudah diberikan action stop. Kemudian kembali saya seleksi untuk frame 5, kita klik kanan. Kemudian kita buat insert blank keyframe. Ya, keyframe kosong.
Kembali kita berikan juga stop di sini. Berikutnya untuk yang keyframe, yang frame ke 10, kita klik kanan, insert blank keyframe. Kembali kita berikan stop di sini. Oke, jadi sudah kita berikan stop terhadap 3 keyframe. Nah, sekarang kalau kita preview lagi file, kemudian publish preview, kita pilih flash, maka sekarang tampilannya sudah berhenti pada menu utama. Ya, karena dia dihentikan di awal. Kemudian untuk melihat yang berikutnya kita tinggal klik kanan di sini, kita pilih play. Maka dia lari ke halaman berikutnya, halaman 1 yaitu frame 5. Klik kanan lagi, kita pilih play lagi. Masuk ke halaman 2 yaitu frame 10. Klik kanan lagi, kita klik play. Dia akan masuk ke menu utama lagi. Jadi sekarang action sudah berfungsi ya. Hanya saja memang tombol belum berfungsi. Sekarang kita masuk ke memberikan action untuk tombol. Caranya adalah kita seleksi objek tombol ini ya, bukan lagi frame-nya tapi objeknya. Kemudian masuk ke dalam window action lagi, dan perhatikan di sini kalau kita menyeleksi objek tombol, maka di sini ada keterangan action button. Tapi kalau kita seleksi frame, maka di sini ada tulisannya action frame. Jadi jangan sampai salah. Yang kali ini kita seleksi adalah yang button. Kemudian kita berikan go to ke kolom sebelah kanan di sini, dan ini adalah user interface untuk script assistant. Nah, di sini kita dipandu untuk mengisi satu demi satu, bukan lagi mengetik ya, bukan dengan cara mengetik. Jadi di sini ada keterangan go to and play, go to and stop. Kita bisa saja memilih go to and play atau go to and stop, tidak masalah karena di sini tidak ada animasinya ya. Kalau misalnya ada animasinya, maka kita bisa memilih go to and play. Tapi karena tidak ada ya tidak masalah mau pilih yang mana saja. Kemudian scene, kebetulan di sini ada satu saja, kita belum menambahkan scene-nya ya. Kita bisa nanti tambahkan berapa scene yang kita inginkan, tapi karena satu, maka di sini tidak usah kita ganti. Kemudian untuk tipenya di sini adalah frame number, karena nanti kita mengidentifikasi dengan angka di sini ya. Nah, pada frame ini kebetulan yang tombol home ini adalah di frame 1, maka kita tidak usah ganti untuk frame-nya. Dia berada di frame 1. Jadi kalau kita klik ini dia akan pergi ke frame 1. Kemudian di atasnya di sini ada keterangan lagi on release ya. Kalau misalkan kita seleksi, maka di sini akan berganti menjadi seperti ini. Kita bisa mengganti tipenya. Tipe mouse-nya maksudnya ya. On release itu maksudnya pada waktu mouse dilepas baru dia memfungsikan go to and play ini. Tapi kalau misalnya kita pilih yang on press, maka saat mouse ditekan dia sudah memfungsikan. Jadi tidak perlu dilepas dulu, dia sudah memfungsikan go to and play ini. Di sini saya akan tetap menggunakan on release. Jadi tidak akan saya ganti. Oke, tutup ini. Berikutnya yang tombol yang kedua yaitu tombol 1. Tombol 1 kita seleksi, kita buka lagi action. Kemudian kita berikan lagi go to di sebelah kanan sini. Kemudian kita isikan frame-nya adalah frame 5. Ya, selesai seperti itu. Kemudian yang ini kita seleksi, kita berikan go to lagi ke sebelah kanan di sini dan kita ganti frame-nya menjadi frame 10. Ya, selesai, begitu saja. Jadi, yang ini adalah frame 1 di sini, yang di sini adalah frame 5, yang ini adalah frame 10. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah dia sudah berfungsi. Kita klik file, publish preview, flash. Kemudian kita sekarang klik 1 untuk pergi ke halaman 1. Ya, sudah benar. Klik home untuk kembali ke menu utama. Klik 2 untuk pergi ke halaman 2. Klik 1 untuk pergi ke halaman 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini sudah berfungsi. Hanya saja kelemahannya adalah di sini kita tidak membatasi pada setiap halaman. Jadi di sini hanya ada satu keyframe untuk semuanya. Dan ini terus terang ini pasti bermasalah. Contohnya seperti ini. Saat kita publish lagi. Oke, tidak masalah kalau kita pergi ke halaman lain ya. Dari halaman 1 pergi ke halaman 2, dari halaman 2 pergi ke home, misalnya itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dari menu utama ini kita klik home, bagaimana? Apakah ini berfungsi? Kita klik ini dan ternyata dia pergi ke halaman lain. Jadi ini yang saya sebutkan bermasalah tadi. Jadi dari halaman 1 misalnya kita klik 1 di sini,
dia malah justru pergi ke halaman 2. Jadi halaman 2 kita klik ini, dia akan pergi ke halaman utama, dan itu membuat tentu saja itu bermasalah pasti ya. Nah, kita akan batasi itu dengan cara kita buat keyframe di setiap halaman. Jadi di frame 5 ini kita klik kanan, insert keyframe. Di sini juga kita pilih insert keyframe. Kemudian kita akan hapus tombol-tombol yang tidak perlu. Jadi di halaman 1 di menu utama di sini di frame awal kita akan hapus tombol ini, delete saja. Jadi ini karena tidak perlu, ya kita hapus. Kemudian di frame 5 kita akan hapus yang tombol ini, atau bisa juga kita akan hapus perintahnya saja. Jadi kita masuk lagi ke action, kemudian tombol 1 kita seleksi, dan ini kita hapus. Kita seleksi, kita klik delete. Ya. Sehingga tombolnya memang masih ada, tapi perintahnya sudah hilang. Kemudian di frame 10 kita seleksi yang ini. Boleh seperti tadi kita hapus perintahnya atau kita hapus objeknya. Nah, sekarang kalau misalnya kita preview, semuanya sudah sesuai yang kita inginkan. Di menu utama kita bisa pergi ke halaman 1, pergi ke home, pergi ke halaman 2, pergi ke home, pergi ke halaman 1. Nah, di sini ada tombol 1, ini tidak berfungsi karena tadi sudah kita delete perintahnya. Nah, itu dia bagaimana cara memfungsikan tombol dan juga memberikan perintah ke frame. Berikutnya nanti kita akan coba membuat supaya tombol-tombol ini menjadi lebih menarik. Jadi kalau sekarang belum ya, belum ada terlihat perubahan antara tombol itu diarahkan mouse kita di atasnya atau di luar, tidak ada perubahan. Oke, kita lanjutkan lagi di video yang ketiga.